lagi di Cahaya Hati Indonesia. Terima kasih yang masih bersama kami. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masuk ke dalam tema kita yang ketiga, besarnya pahala di balik ujian. Yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al Ustadz Irfan Zidni. Kepada beliau kami persilakan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajmain, amma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Ashabal fadilah, para jamaah sekalian yang hadir di majelis sangat mulia ini, juga seluruh pemirsa Cahaya Hati Inyus dimanapun berada. Ujian itu salah satu mekanisme Allah untuk membuktikan rasa cinta kita kepada Allah, pernyataan iman kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Allah. Maka untuk membuktikan itu semua, maka adalah yang disebut dengan ujian. Al-Ankabut ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan ditinggalkan, dibiarkan saja untuk mengucapkan amanna, saya beriman, saya iman kepada Allah, wahum la yuftanun, sedangkan mereka tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ujian adalah untuk menyatakan benar enggak cinta kita kepada Allah, benar enggak cinta kita kepada Rasulullah, benar enggak kita mengatakan bahwa agama kita ini adalah satu-satunya menjadi agama yang kita pegang, benar apa tidak? Maka ada mekanisme yang disebut dengan ujian. Apa yang diuji sama Allah itu? Apa yang diuji? Al-Baqarah 155 menyatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala yabnuwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Niscaya sungguh kami akan menguji kalian sedikit sekali. Apa? Yang pertama khauf, takut. Yang kedua rasa lapar. Yang ketiga kurangnya harta. Yang keempat kurangnya diri, kurangnya jiwa. Dan yang kelima adalah kurangnya buah-buahan. Ini yang diuji sama Allah. Kita diuji sama Allah rasa takut. Takut mau jualan laris apa enggak nih? Mau menikah, ini bisa apa enggak, gimana duitnya. Terus kemudian punya anak, takut lagi, ini gimana bisa enggak nyekolahinnya, nafkahinnya, bisa rasa takut. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan urusan ekonomi ini itu bagian dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada satupun manusia yang lepas dari ujiannya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang lepas. Bahkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyun nas asaddu balaan, wahai Rasulullah, manusia mana? Siapa manusia yang balanya, yang ujiannya paling berat itu siapa? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang paling berat adalah yang pertama al-anbiya'u, para nabi. Kemudian summal amsalu, kemudian yang mirip kepada nabi. Wal amsalu, kemudian yang ada mirip lagi dengan amsal tadi. Siapa? Para aulianya Allah, para syuhadanya, para solihin. Fayubtalar rojulu ala hasabi dinihi. Allah menguji seseorang itu seukuran iman dia kepada Allah. Kalau imannya baik, kalau agamanya baik, fa in kana dinuhu sulban. Kalau agamanya itu baik, maka istadda balauhu, maka ujiannya juga kuat. Ujiannya juga berat. Semakin dia tinggi imannya, semakin tinggi juga tingkat ujiannya. Tapi wa in kana dinuhu riqah, kalau agamanya itu rendah, maka ujiannya pun juga seukuran dengan itu. Jadi yang tertinggi orang yang diuji itu siapa?
adalah para nabi. Tidak ada orang yang lebih tinggi ujian yang paling berat daripada para nabi. Kemudian di bawahnya nabi, kemudian di bawahnya nabi, kemudian terakhir nih orang-orang kayak kita nih, orang-orang awam. Jadi kalau sekarang kita nih diuji apa sesuatu, itu nggak ada apa-apanya sama ujiannya dari para nabi. Contoh misalnya, Nabiullah Ibrahim pernah ditanya, kamu senang sama saya, kamu cinta sama saya. Ya Allah, saya ini pokoknya cinta banget sama engkau ya Allah. Tidak ada lagi yang apapun saya akan korbankan untukmu ya Allah. Lalu kemudian Allah merintahin apa? Suruh menyembelih putranya Ismail yang saat itu sedang cantik ganteng-gantengnya, lagi lucu-lucunya. Itu ujian itu. Sampai kemudian sukses Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk menerima ujian ini. Semua nabi menerima ujian ini. Apalagi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad itu Sayyidul Anbiya, pangerannya para nabi. Maka ujian yang paling berat para nabi ya ada pada baginda Rasulullah. Rasulullah pernah ditawarin sama orang-orang Quraisy lewat pamannya Abi Thalib itu. Ya Muhammad, ini orang-orang sudah nawarin, kamu mau apa? Mau rumah kayak apa? Mau harta kayak apa? Mau perempuan kayak apa? Asalkan kamu berhenti saja, nggak usah dakwah ini. Apa kata Nabi? Seandainya matahari ada di tangan kananku, bulan ada di tangan kiriku, untuk aku meninggalkan agama ini, maka aku tidak pernah mau meninggalkan agama ini. Coba, matahari ada di sebelah kanan, sebelah kirinya adalah bulan. Simbol bahwa dunia sudah ada di genggamannya. Untuk apa? Ninggalin agama ini. Bergeser Nabi? Tidak. Semili pun Nabi Muhammad tidak bergeser. Nah itu adalah ujiannya para nabi. Banyak sekali kita mendengar ujiannya para nabi itu seperti apa. Yang dibawa para nabi itu para aulia, para syuhada. Bahkan seorang sahabat Nabi pernah bilang sama Nabi, ya Rasulullah, inni uhibbuk. Wahai Rasulullah, saya cinta sama kamu. Apa kata Nabi? Intabih ila matakulu. Hati-hati sama yang kamu ucapin ini. Tidak ya Rasul, wallahi inni uhibbuk. Demi Allah, saya ini cinta sama engkau. Kata Nabi, intabi ila matakul. Hati-hati sama yang kamu ucapin. 3 kali dia mengucapkan seperti itu. Kata Nabi, baik kalau seperti itu. Al-ana usbud, mantapkan dirimu. Sa'aktulaka biyadayya, aku akan memerangi nafsumu. Beberapa waktu kemudian datang lagi sahabat ini. Sahabat yang tadi ngomong I love you gitu sama Nabi itu, menyatakan cinta berat sama Nabi itu, datang lagi. Apa kata dia? Nabi, kembalikan agamaku ini. Kenapa emang? Semenjak saya masuk ke agama ini, zahabal mal, harta saya hilang. Dulu mah bisnis gampang banget dah. Kenapa sekarang udah masuk Islam, taubat, hijrah, jadi susah begini nih. Wa zahabati zaujah, istri minggat. Istri minggat, wa zahabal ikhtiram, kehormatan saya juga hilang. Itu gara-gara saya masuk ini nih. Kata sahabat itu adalah saya nggak mau lagi, saya udah nggak kuat, saya udah nggak kuat. Maka kata Nabi, tidak seperti itu. Agama ini datang kepadamu untuk yunazzifu wa yutahhiru qalbah, untuk membersihkan dan mensucikan hatimu. Inilah yang kata para ulama tasawuf yang dikatakan bahwa orang itu ada taholli, tahalli, tajalli. Apa itu? Taholli dikosongin, kemudian tahalli ditempatin, tajalli baru dia nampak. Ibu-ibu kalau ada gelas bekas air teh, bekas kopi, mau dimasukin ke air teh yang baru, itu airnya diapain tuh? Gelasnya itu? Kan dikosongin dulu, dicuci dulu. Biar apa? Biar nanti bisa dimasukkan kopi yang baru. Manusia juga begitu. Ketika dia sudah iktikad, yakin dia bahwa agamaku adalah Islam. Allah satu-satunya adalah yang menjadi peganganku. Baginda Rasulullah adalah kekasihku. Maka bisa saja yang terjadi adalah ditaholiin dulu kita sama Allah. Gimana caranya? Dulu sebelum hijrah, sebelum taubat, bisnis lancar. Terus urusan gampang, uang gampang. Ini gara-gara sering masuk majelis taklim, tahajudnya rajin. Ini kok malah jadi berubah ini. Kok dulu kagak ada sholat-sholatan lancar rezekinya. Sekarang sholat mulu malah jadi hancur.
Itulah yang kemudian membuat beberapa orang menjadi stres. Alah udahlah, nggak usah sholat-sholatan, nggak udah ibadah-ibadahan. Dulu nggak begini saya, ada nggak yang begitu? Ada yang seperti itu. Maka itulah yang terjadi sama orang-orang. Bahwa ujian yang disampaikan, ujian yang diberikan kepada manusia itu, bahwa ada manusia yang tidak bisa kuat terhadap ujiannya. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah berkatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah membebani seseorang kecuali sekedar kemampuannya. Kalau kita diuji sama Allah, itu tandanya kita akan naik derajat. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza ahabballahu abdan wa arada ayyusofiyah." Kalau Allah mencintai seseorang dan Allah ingin dia dibersihkan, maka sobballahu alaihil bala. Allah akan timpakan kepada dia ujian. Kalau hidup kita ada ujiannya, ekonomi kah, keluarga kah, pekerjaan kah, itu tandanya kita mau naik kelas. Dan itu tandanya apa? Tandanya kita ini akan dijadikan kekasihnya Allah. Tapi ujian ini kan agak berat. Contoh, bapak, ibu-ibu, bapak-bapak lagi sholat tahajud malam. Kemudian besok butuh duit. Lalu kemudian datang malaikat nawarin dua. Nih bu, ada duit 10 juta cash sekarang atau nanti ada pahala yang surga. Ibu-ibu milih mana? Uang cash apa nanti? Uang cash apa nanti? Berat. Kita ini ngomongnya nih Allahu Akbar. Allah yang paling besar ngomongnya kita ini. Tapi giliran kita ini nongkrong di warung, ketinggalan handphone sama ketinggalan sholat zuhur, mana yang meresahkan hati kita? Mana yang merasakan hati kita? Nah maka mudah-mudahan kita kuat menjadi manusia-manusia yang tangguh. Diuji sama Allah, kemudian kita menjadi derajat para aulianya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Al Ustadz Irfan Zidni. Masya Allah ya, memang bukan hal yang mudah nih ya untuk menyikapi ujian menjadi pahala buat kita ya. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sesaat lagi kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui media sosial kita. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Hajar Aswad merupakan batu yang dibawa oleh Nabi Adam alaihi salam dari surga ketika ia diturunkan ke bumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Awalnya batu tersebut berwarna putih bersih, akan tetapi lama-kelamaan batu tersebut menjadi hitam legam. Penyebabnya antara lain karena dosa-dosa manusia. Berikut fakta di balik Hajar Aswad. Di urutan pertama, menjadi sunnah Nabi. Rasulullah SAW pernah mengusap dan mencium Hajar Aswad. Hal ini pun tersirat dalam kisah yang disampaikan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anha yang suatu waktu mendatangi Hajar Aswad lalu menciumnya dan berkata, "Sungguh, aku tahu kamu hanya batu, tidak bisa memberi manfaat atau bahaya apapun. Andai saja aku ini tak pernah sekalipun melihat Rasulullah SAW menciummu, aku pun enggan menciummu." Hadis riwayat Bukhari. Kedua, memiliki kedudukan yang mulia. Seperti yang diketahui, Hajar Aswad ditemukan oleh Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail ketika pertama kali membangun Ka'bah. Kenapa memiliki kedudukan yang mulia? Sebab posisi Hajar Aswad berada di pojok Ka'bah bagian timur, tempat pertama kali dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi salam. Ketiga, posisinya menjadi tempat tawaf. Karena berada di posisi timur pada Ka'bah, maka Hajar Aswad selalu menjadi tempat awal mulai masyarakat muslim melakukan tawaf ketika ke tanah suci. Keempat, Hajar Aswad adalah tangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang diriwayatkan Abu Ubaid, baginda Rasulullah SAW mengisahkan Hajar Aswad sebagai tangan Allah di bumi. Barang siapa yang mengusap Hajar Aswad seolah-olah sedang bersalaman dengan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, ia dianggap seperti sedang berbayat kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kelima, memiliki cahaya yang menerangkan. Dahulu kala batu ini memiliki sinar yang terang dan dapat menerangi seluruh jazirah Arab. Namun semakin lama sinarnya semakin meredup dan hingga akhirnya sekarang berwarna hitam. Batu tersebut berubah menjadi hitam karena dosa-dosa manusia. Itu tadi informasi tentang fakta di balik Hajar Aswad dan ternyata juga memiliki manfaat yang luar biasa bagi pola hidup umat manusia.